Okay, well, hello guys. Let me know myself. My name is Noval. 2019, at least itu terkena COVID. Jadi hari ini gua ada podcast. Itu sebenarnya podcastnya nggak penting-penting banget, cuman silakan tonton aja. Nama podcastnya Pontang Penting. Penting. Yeah. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Itu Taruna Lombok Tengah 2021. Ayo kita sambut ya. Masih baru banget ya. Ya, masih baru banget. Baru main dipilih. Ya, nama saya Muldi. Saya adalah Taruna Lombok Tengah 2021. Culik dalam acara yang sangat spesial untuk membahas hal-hal yang sangat penting yang dinamakan dengan Pontang Penting. Ya, jadi hari ini emang sebenarnya ini podcast perdana karena kreativitas di kepala kita tuh baru muncul hari ini. Kemarin tuh masih tumbang semua. Dan hari ini kita berencana buat dibilang podcast yang seru, ya nggak juga sih, cuman sekedar curhat, cuman kalian semua pada dengerin kita curhat gitu aja sih sebenarnya. Simpelnya. Iya. Jadi gini nih, BTW, hari ini nggak sibuk kan diundang sini, masa nggak ada yang keluh kesah kayak ngedumal dalam hati, ini apa sih, nggak penting juga diundang gitu kan? Ya sebenarnya saya sangat sibuk ya, karena banyak sekali acara-acara saya sama teman-teman saya yang di Mataram. Kita itu sebenarnya lama sekali sejak dari audisi sampai sekarang itu jarang banget ketemu. Jadi kita itu ada acara untuk ketemu, meet up atau mungkin refreshing gitu ya, saking lamanya nggak ketemu. Tapi tiba-tiba ditelepon untuk Pontang Penting ini. Jadi ya mau nggak mau saya harus menghadiri ini. Ya karena kalau dia nggak datang sih biasa, di sini kita nggak taruhan pakai uang lagi, cuma pakai nyawa gitu loh. Mau dia harus datang, dan hari ini dia nyempetin dia buat datang. Ayo kita interogasi. Apa saja yang pernah dia lewatin? Interogasi guys, wow. Apa yang udah dia lewatin? Awal audisi itu tanggal berapa? Tanggal 10 kalau nggak salah, 10 ke 11 bulan Januari ya? November. Online audisinya. Audisinya ya, Januari. Nah, itu kan anggap aja sekarang COVID, jadi agak jarang, nggak pernah kepikiran buat ngelakuin hal yang di luar rumah atau outdoor gitu. Kenapa kok kepikiran pengen ikut Taruna Dedara gitu? Maksudnya tahu infonya dari mana? Yang pertama kali saya tahu info tentang Taruna Dedara Lombok Tengah ini dari Om Mutakin, salah satu desainer dari Bima. Dia tuh ngenalin saya tentang Taruna Dedara ini. Sebenarnya saya tahu dari lama sekali tentang Taruna Dedara, tapi saya nggak tahu tentang pendaftarannya. Jadi di sana itu saya di DM sama Om Mutakin, dia suruh saya untuk ikut Taruna Dedara, walau awalnya saya masih ragu karena kemampuan saya ini, aku merasa nggak cocok untuk ikut hal-hal yang seperti ini, karena itu out of my life gitu, karena saya nggak pernah mencoba hal-hal yang seperti ini. Tapi karena banyak sekali teman-teman saya yang mempercayai saya untuk gabung dunia perdutaan seperti ini, jadi nggak ada salahnya buat saya mencoba, karena terbilang saya masih muda dan saya mau mencoba hal-hal yang baru. Tapi percobaannya sukses ya. Itu nggak tahu beda tipis antara keberuntungan dengan saya mau bilang usaha, nggak enak juga sih sebenarnya. Nah, terus kan kemarin ikut, waktu pertama kali ikut, maksudnya sebelum ikut of course mikir tentang Taruna Dedara itu seperti ini. Maksudnya image Taruna Dedara sebelum ikut atau sebelum kenal tuh kayak gimana sih? Yang saya tahu image Taruna Dedara itu ya yang pastinya selalu sibuk, harus ada acara ini itu, harus memperkenalkan budaya, pariwisata, dan khususnya di kepemudaan. Nah, jadi di sini tuh saya tertarik karena background saya yang sebagai anak pariwisata, dan saya itu berniat sekali untuk memajukan pariwisata di Lombok Tengah khususnya bersama teman-teman. Misalnya kan saya dulu itu kalau saya winner, jadi saya itu ingin sekali mengajak teman-teman finalis atau winner lainnya untuk membuat rancangan kerja atau program kerja yang baik, yang bisa membangun lah untuk masa depan kepemudaan ataupun pariwisata Lombok Tengah. Itulah yang membuat saya tertarik, kenapa saya ingin banget gabung di Taruna Dedara Lombok Tengah ini. Oh, jadi alasannya ya karena
ngelihatnya kita sibuk gitu. Jadi sebenarnya chip up ikut ini karena pengen sibuk gitu ya. Oh ya Gabut, sih. nggak ada kerjaan di rumah. Bisa dibilang gitu karena gimana ya? Karena dari awal pandemi saya tuh udah gimana ya? Nggak kerja lagi. Jadi bukan karena nggak niat sih untuk ikut, tapi pengen aja lah gitu ngisi waktu luang dan juga bisa berkontribusi untuk daerah saya. Oh, gitu. Iya. Tak kira sih itu alasannya cuman gara-gara gabut aja sih. Maksudnya nggak ada Enggak kerjaan di rumah, makanya cari mungkin. kesibukan yang even nggak tahu kerjaannya apa. Iya, dan juga sebenarnya saya itu kalau boleh jujur saya itu nggak punya teman khususnya di Lombok Tengah karena saya jarang bergaul orangnya, makanya saya ikut join juga untuk mencari pertemanan atau mencari persahabatan. Seperti yang mungkin Anda semua ketahui, sekarang saya lebih banyak teman setelah ikut di Turun dari Lombok Tengah. Tapi setelah ikut anggaplah taruhlah dulu itu kepikiran kayak ekspektasiin Terudara itu sibuk, Terudara itu seperti ini. Setelah ikut nih, setelah gabung, kenal kan? Nah, sesuai nggak sama apa yang diekspektasiin? Oh ternyata bener loh kayak gini. Atau mungkin justru berbanding terbalik. Ya menurut saya ya, secara pribadi saya itu menjadi agak lebih sibuk. Yang biasanya sebelum saya ikut audisi Turun dari ini saya selalu berkelana lah bisa dibilang, ngelining ngelamang kemana-mana. Yang seperti kita tahu saya itu suka nongki, bisa dibilang saya itu orangnya selalu jarang di rumah, selalu nginap-nginap di rumah teman. Tapi setelah saya ikut Turun dari ini, saya agak disebutkan ke hal-hal yang lebih positif dan bisa membangun diri saya dan juga dapat berkontribusi untuk memajukan Lombok Tengah. Dan alhamdulillahnya juga teman-teman saya itu semuanya memiliki potensi yang bagus dan saya belajar banyak dari mereka, dan yang pastinya mereka itu sangat membantu saya untuk menjadi lebih baik sih. Jadinya benar-benar dapat feel kekeluargaannya. Iya, ya. Maksudnya benar-benar nggak ada istilah teman, nggak ada istilah sahabat. At least itu tetap teman, tetap sahabat, tapi it's more gitu loh. Yeah, I think it's more than my friends. I feel like they are my family, my big family, and they are my part of my life. Yang pastinya aku ngerasa mereka itu bukan hanya sekedar teman, tapi mereka itu udah menjadi bagian dari hidup saya. Mereka itu udah teman yang aku rasa udah gimana ya? Emang dari audisi itu kita semua itu udah ngerasa kayak keluarga besar di paguyuban Turun dari Lombok Tengah ini. Dan gimana ya? Pokoknya mereka itu sangat penting lah dalam hidup saya. Ya, ya karena jujur sih, karena terlepas dari saya juga pernah ikut Terudara 2019. Ini angkatan pertama yang benar-benar sesulit itu, event mereka masih peserta, belum jadi finalis. Jadi ya wajar lah kalau di awal langsung nemuin feel kekeluargaannya. Dan memang di sini kita benar-benar kayak kita tuh saudara dan lain-lain. Itu emang udah jadi tradisi gitu. Nah, saya juga ada pertanyaan kedua sih sebenarnya. Apa sih, ada nggak yang ngebuat kayak ngerasa bisa nggak sih saya dapat ya kayak insecure gitu loh selama audisi mungkin atau selama acara berlangsung? Yang pastinya ya saya tentunya insecure. Mulai dari awal saya diperkenalkan oleh Om Mutakin untuk ikut Turun dari ini, saya udah mengeluh. Saya bilang saya nggak bisa public speaking karena I'm not really smart. Aku nggak terlalu pintar dan saya agak takut. Saya kira di grand final itu kita akan ditanyakan secara langsung tanpa adanya materi sebelumnya. Itu yang membuat saya takut, apalagi harus jawab dalam waktu 30 detik. Dan juga yang namanya insecure-nya juga karena latar belakang teman-teman saya semua finalis itu rata-rata mereka itu berpendidikan tinggi. Sedangkan saya itu cuma lulusan SMA yang ikut lembaga pekerjaan di bidang pariwisata. Tapi yang buat saya positive thinking untuk ikut Turun dari ini, saya hanya ingin menampilkan yang terbaik. Saya hanya ingin tidak mengecewakan orang yang percaya sama saya, mulai dari teman-teman saya, orang yang support saya, khususnya family atau keluarga saya. Dan juga pas grand final itu sebenarnya aku berterima kasih sekali pada semua panitia, khususnya Kak Rio atau Kak Rizal atau semuanya, Anda juga. Ya, semua panitia semuanya. Seperti yang Anda tahu, saya itu orangnya bisa dibilang sangat cerewet dalam bertanya. Saya itu
suka bertanya, tidak pernah malu walaupun Anda jauh lebih muda daripada saya, tapi karena saya merasa Anda lebih bisa atau lebih lebih pintar lah, sama rasa kayak itu daripada Ada saya. sih sebenarnya semuanya sama aja. Makanya saya sering nanya ke Side sama semua panitia atau teman-teman saya yang anak-anak pageant di Mataram, semuanya saya tuh kayak gimana nih kalau gini-gini cara menjawab, cara confident, cara gimana di on the stage tuh kayak gimana biar kita itu nggak nervous. Terus alhamdulillahnya saya itu selalu dikasih dorongan, motivasi sama mereka sehingga saya yakin. Dan juga yang paling berkesan itu pas saya grand final, saya itu mendengar lah salah satu dari para panitia yang bilang, kami tuh datang ke sini tuh jangan untuk menang, mengharapkan menang, tapi hanya untuk menampilkan yang terbaik. Itu saja sih, itu yang buat saya oke. Saya datang ke sini untuk menampilkan yang terbaik, kita lihat aja. Alhamdulillah saya bisa winner, itu pun saya nggak nyangka sama sekali. Nggak nyangka. Kalau menurutku sih ya, insecure tuh, kalau alasan insecure gara-gara ada yang lebih dari hal yang tadi, seharusnya kan kamu tahu gitu kan, maksudnya kita semua dilahirkan atas suatu hal yang berbeda dan menjadi ciri khas kita masing-masing. Ya, benar banget. Tapi kok kenapa masih bisa insecure even nggak ada orang yang lebih tahu tentang dirimu selain dirimu sendiri? Iya sih. Rata-rata semua teman juga memiliki kategori insecure yang berbeda-beda. Mungkin ada yang, mohon maaf ya, ada teman-teman yang mungkin tinggi badannya yang ngerasa pendek, terus ada yang ngerasa it's not really kriteria buat jadi seorang duta, sebagai seorang role model. Terus saya juga yang ngerasa kayak nggak cocok gitu karena public speaking saya nggak terlalu bagus. Aku merasa kesulitan dalam berbahasa Indonesia karena saya seringkali pas berbahasa Indonesia itu ada campur bahasa Sasaknya atau Lomboknya, karena I grow up not with Indonesian, even aku nasionalnya Indonesia, tapi saya tuh dari bahasa Sasak dari orang tua saya, jadi saya agak kesulitan sih sebenarnya, apalagi setelah 3 tahun kerja saya itu berbahasa Inggris, jadi saya memiliki yang 3 bahasa ini sering kayak kebingungan. Saya tahu bahasanya ini tapi otherwise yang lainnya itu aku nggak tahu gitu, jadi kayak sering kebingungan di otak saya. Tapi alhamdulillahnya ya, seperti yang dilihat sekarang setelah saya ikut Teruna Dedare, keseharian saya tuh sama teman-teman atau para pengurus itu saya berbahasa Indonesia, dan bisa dilihat sekarang saya sudah lebih membaik dalam bahasa Indonesianya. Emang maksudnya aneh dalam arti kata he is Indonesian, dia orang Indonesia, cuman agak susah ngomong pakai bahasa Indonesia. Cuman nggak heran juga sih, karena saya pernah ngerasain itu. Cuman ya gitu, beda bahasa aja. Nah kan gini, anggaplah tadi alasannya insecure gara-gara you can have a public speaking good or pretty good. Yeah. Tapi di sisi lain, tahu kan kalau Dedare nih bahasa bakunya, bahasa formalnya anggaplah duta. Yeah. Duta it's mean kamu harus tetap jadi bagian buat support, buat ngajak orang atau buat nge-influence orang tentang apa yang kita punya di sini. Dan how you do that? If you can speak to each other, if you can speak in front of many people around of you. Jadi sekarang ada nggak kerasanya kayak pengen bisa gini loh, pengen bisa, maksudnya tahulah kekuranganmu apa gitu kan? Ada nggak kerasa kayak pengen perbaiki yang ini dong? Ya yang jelas saya ingin memperbaiki bahasa saya yang utama. Itu yang buat saya insecure, saya itu hanya ini sih yang insecure terbesar saya pas di Teruna Dedare ini. Tapi yang lainnya alhamdulillah nggak ada insecure sama sekali. Itu sih mau memperbaiki bahasa aja sih, penyusunan kata-kata kayak gitu. Ya sih emang sih kalau orang mau have a public speaking itu mereka bukan cuman ngelihat tentang apa yang kita mau sampein, cuman kebeban di mental juga karena malu kan. Pasti public speaking itu in front of so many people. Banyak banget orang di tempat yang bisa terbilang nggak mungkin kita have a public speaking
kayak cuman di tempat tongkrongan sama teman-teman or anything else about it. Tapi kayak di acara memang bener-bener besar atau nggak formal. Jadi pasti ada rasa kayak bisa nggak sih? Padahal ngomongnya tuh keseharian kita loh sebenarnya. Ya sih sebenarnya, tapi karena gimana? Karena di sana tuh banyak orang, apalagi kalau ada orang-orang penting itu. Wow. Ya kita sih. tuh ngerasa kayak deg-deg banget ya, nervous. Ya, I feel it too for the first time. Tapi lama-lama saya juga gitu dulu. Jadi waktu pertama ikut, saya tuh jangankan buat public speaking, ngomong di antara teman-teman saya pun jarang. Karena emang ya agak susah bergaul awalnya. Iya, tapi setelah ikut sama, ini iya. lebih cepat bergaul dan rasanya kayak saya punya sesuatu yang emang bisa saya tunjukin Yeah, ke orang. I feel it too. I feel the same as you. Like I'm actually very introvert. I'm not really open to other people. Aku nggak punya banyak teman ya. Aku punya beberapa teman, tapi yang dekat-dekat aja yang bisa saya percaya. Tapi setelah saya ikut Teruna Dedari ini, aku merasa kayak lebih gimana ya, lebih cepat bergaul, lebih cepat menerima orang-orang baru. Jadi saya tuh lebih cepat berbaur gitu dengan mereka. Jadi banyak sekali yang bisa saya pelajari, yang saya dapatkan setelah ikut di Teruna Dedari ini, walaupun dalam waktu yang sangat singkat ya. Pokoknya nggak rugi dah saya ikut. Ada pertanyaan selanjutnya sih. Cuman ini agak dibilang nggak penting ya, emang nggak penting sebenarnya. Seharusnya nggak penting. Yeah. Tapi ikut Teruna Dedari itu kan ada selempangnya. Pasti kerasnya kayak wow gitu kan. Yeah. Wow. Punya suatu hal yang it's you gitu. Yeah, it's Your me. personal branding gitu kan. This is my title. Nah. Like Ada nggak impactnya ke anggap aja cewek lah, pasti banyak fans lah, atau mungkin gimana yang berubah semenjak dapat Teruna Dedari gitu kan. Siapa tahu kayak kecantol entah karena apapun ya, tapi yang jelas titel itu pasti membantu dari kejombloan Anda maybe gitu loh. Actually ya, aku ngerasa biasa-biasa aja. Aku nggak ngerasa kayak wow, this is me, I'm Teruna Lombok Tengah 2021 and I'm really famous, I'm one of the important younger like young people lah di Lombok Tengah. Tapi aku ngerasa nggak sama sekali, karena seperti yang dilihat teman-teman saya atau keluarga saya, tetangga itu responnya biasa-biasa aja, nggak seperti teman-teman yang lain yang winner tuh kan ada yang kayak wow, kayak disupport sekali, dibeli vote-nya. Tapi saya nggak ada sama sekali. Jadi saya tuh udah ngerasa biasa-biasa aja ya. Apalagi masalah tentang cewek, saya tuh nggak ngerasa gimana. Masalah tentang yang tertarik gitu, karena gimana ya, tentu sebelum saya ikut TD aja tentunya ada saja orang yang gimana ya, dekat gitu. Ya Nggak sih. meski harus saya jadi Teruna baru ada orang Sudah yang suka terbiasa. saya. Ya. Udah terbiasa sih, biasa-biasa aja. Terus buat yang apa ya? Saya juga pernah ngerasa gitu sih. Maksudnya waktu setelah ikut itu rasanya kayak I have something that is so important. Suatu hal yang memang benar-benar penting dan it's different than the others. Itu benar-benar beda dibanding orang lain. Saya nggak pernah ngerasa jadi seorang remaja yang penting, no. Cuman kenapa saya ngerasa itu penting? Karena saya punya satu hal yang menandai apa yang udah saya usahain gitu loh. Iya. Tapi nggak tahu kan kalau sebelum orang yang nggak kenal kita, yang nggak jadi bagian dari kita, pasti ngerasanya kayak kita itu wow gitu loh. Pastinya gitu kan. Wow. Ini ada pertanyaan sih ya. Dan ini mungkin bisa dibilang bukan pertanyaan terakhir, karena habis ini kita ada game. Kita akan bertawa-tawa ria. Iya. Sesuai judul Pontang Penting. Judulnya penting. Nah sebenarnya enggak. Nah pertanyaan terakhir nih. Sekarang udah jadi duta Teruna Lombok Tengah 2021, duta wisata. Gimana sih? Atau mungkin ada pesan atau suatu hal yang mau disampaikan ke teman-teman mungkin yang lagi nonton, atau mungkin kayak apa yang mesti kita lakuin sebagai remaja atau pemuda gitu loh. Dari segi kalau kamu mengajaknya mereka tuh kayak gimana, pengen kayak gimana gitu loh. Iya, yang pastinya ya saya menyampaikan buat semua teman-teman. Ya, saya menyampaikan ke semua teman-teman, saya sangat berterima kasih kepada kalian semua, yang mana kalian itu membantu saya sangat banyak. Mulai dari, saya belajar banyak lah pokoknya, mulai dari cara kita public speaking, terus catwalk, terus semuanya. Dan juga
pokoknya banyak sekali lah yang saya pelajari dari kalian semua, mulai dari cara berorganisasi karena saya itu tidak terbiasa berorganisasi. Jadi mereka itu ngajarin saya gimana cara cara menjadi lebih baik lagi lah. Dan juga yang saya mau ngajak teman-teman itu untuk upgrade diri kita sendiri. Itu aja pesannya. Tuh, teman-teman dengerin. Dan itu semua dari Terune Lombok Tengah langsung. Jadi sekarang kalau tadi kita ngomong serius, sekarang kita akan berbicara tentang satu hal yang misterius. Kita akan bermain game. Dan game ini bakalan tahan tawa. Yang ketawa harus jujur tentang apapun itu. Jadi Oh my god, I'm so tunggu aja. Minta nervous. pertanyaannya dong. Thank you. Oh my gosh. Pontang-panting bermain game. Nah, jadi ini aturannya. Oke. Saya ngambil satu. Oke. Ntar saya bacain ada pertanyaan, ada jawaban. Nah, Oke. nanti situ nanya saya pertanyaannya apa, saya jawab. Kok seandainya ada salah satu di antara kita yang ketawa, berarti harus kena hukuman. Pertanyaannya sampai bisa saya ketawa gitu ya. Ini pertanyaan yang bukan nggak masuk di otak. Dada why? Why dada why? Kayak gini. Oke. Jadi Oke. ayo kita lihat. Let's start. Siapa yang pertama? Oke. Have a shoot. Oke, maybe you. No. Oh, oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Oke. Who is first? Me? You are Okay. first one. Let's see. Apa pertanyaannya? Jadi siap ya? Oke. Kenapa di keyboard ada tulisannya enter? Kenapa keyboard tuh punya tulisan enter? Ya untuk setuju agar iya oke kayak gitu kan. Salah. Apa sih? 3 times for repeat. Nanya 3 kali. Maksudnya kesempatan jawabannya 3 kali. Oke. Enter. Ya gimana ya? Untuk ngirim kayak gitu. Salah. Terus apa lagi ya? Untuk enter aja lah. Nggak tahu saya. Apa sih? Udah ya? Udah. Karena kalau tulisannya entar, laptopnya nggak jalan-jalan. Enggak lucu. Masa entar Oke. sih? Kalau entar, nanti Iya apa yang sih, mau kita enter. lanjutkan? Kan ditanya, oke lah, enter nggak masuk akal banget entar gitu kan? Kan udah Kak jelasin. Ini bukan pertanyaan yang nggak ngotak, cuman otak memang nggak Nyesal butuh saya mikir kayak gitu. pertanyaan seperti Sumpah. ini, guys. Jadi gimana hasilnya? Ayo, your turn. This my turn. Okay. This my turn. Okay, the question is sabun apa yang bau? Sabun apa yang bau? Sabun apa yang bau? Oke, sabun apa yang bau? Oke, Sa- I'll give you 10 seconds for answer this question. 1, 2, 3, 4, Sabun 5, 6, 7, Udahlah. 8. kalau Oke, jawabannya adalah sabuntar kamu kentut dia bilang. Bau kan? Sabuntar kamu kentut. No, ketawa guys, jangan ketawa ya. nggak ketawa. Beda ketawanya kalau yang gitu loh. Oh, oke. Guys, it's my turn. Oke. Sabuntar kamu kentut coba dia bilang. Enggak nyambung Oke, banget let's see. ya. Second questions. Oke. Ikan apa yang kepalanya keras? Ikan apa yang kepalanya keras? Ikan lele. Ikan No. paus. No, Ikan hiu. no, Ikan murapi. no. Oke, give up. What's good? Ikan pakai helm. Enggak nyambung banget ya. Ikan Ini pakai helm. pertanyaannya memang bukan nggak ngotak, cuman otak nggak butuh pertanyaan ini. Iya, tapi ini enggak kayak lucu, tapi kayak ngebingungin gitu. Ya, karena ini kita bergaring Berarti enggak bersama, ada. guys. Berarti enggak ada ya. Ya,
Okay. Okay, yours. Okay, we'll see. This next question is okay. Kebo apa yang bikin lelah? Kebo apa yang bikin lelah? Kebo apa yang bikin lelah? Jawab. Kebodohan. Enggak sih. I give you 5 seconds for answer this question. Kebodohan. Enggak. 5, 4, 3, 2, 1. Apa yuk? Udah dah. Ke Bogor jalan kaki dia. Kebo apa yang bikin lelah? Ke Bogor jalan kaki. Boleh. Ini Okay. yang buat soal tingkat kegaringannya itu level dewa. Iya, It's level my dewa. turn. Tapi it's not really funny. So far, we'll see. Kayaknya ini kalau kita nunggu ketawa ini nggak ada yang dihukum. Iya. Gimana kalau seandainya kita ulang, ini pertanyaan yang kita kocok. Nah, yang nggak bisa jawab kena hukuman. Yeah, like that. I agree with this. Karena kalau nunggu ketawa kita udah ketawa terus sih tadi. It's not really funny. Karena emang nggak ada yang otak benarnya. Ini nggak butuh otak. Butuhnya satu hal yang gila. Okay. It's my turn. Oh, so Oke. Buah-buah apa yang durhaka? berapa kali jawab dulu? Berapa kali guys? Bantu dong guys. Three Tuh times. nonton. Nggak boleh lebih dari 3. Oke. Nggak boleh lebih dari 3 kali. 3 itu udah maksimal. Membuahi anak. Apa sih? Buah. Oke, saya. Itu 18 plus. Ya maaf ya guys, karena itu nggak masuk akal banget. Buah apa yang Buah naga. durhaka? Udah 2 kali. Yang terakhir. Buang kamu jauh-jauh. Hukuman. Apa sih? Salah. Jadi buah yang durhaka itu adalah melon kundang. Astaga. Melon guys, ditanya buah. Kok Melon kundang. So, situ kalah dan Oh my god. So what saya is punya the question? pertanyaan. Oke. sesuai perjanjian tadi ya. Kita bakalan nanya tentang satu hal dan dia harus Oke. jawab jujur. Kalau dia nggak jawab jujur, Sama doain saya semoga kepalanya peang pulang sampai rumah butak-butak. Anjir. Gak boleh kayak gitu. Oke, saya pasti jawabnya jujur. Saya mau nanya. Pas tidur, pas tidur Oh my gosh, guys. itu ngiler nggak sih? Oh, kalau saya enggak ya, karena saya tidurnya biasalah selalu imut kalau tidur. Kalau Selalu gini-gini enggak pernah. atau mungkin Saya kira bakal ditanya tentang agak masalah. melet-melet gitu ya guys tidurnya? Enggak lah. Paling kalau saya lagi flu, terus nggak bisa nafas pakai hidung, baru kayak kadang keluar ilarnya. Oh, tak kira Iya sih. kalau nggak bisa napas pakai hidung terus berubah lewat telinga atau lewat pantat gitu. Enggak Tatazoneira. lah, ya mungkin. Saya itu bernapas dengan insan, guys. Oke. It's your turn. Giliran saya. Sayur apa yang pintar nyanyi? Sumpah, ini garing banget. What? Sayur apa yang pintar nyanyi? Sayur mayor, Enggak lah, satu. Ersa mayori. Enggak bisa. Kok? Iya. Kok gini banget ya pertanyaannya? Gak masuk akal. Sayur apa yang bisa nyanyi? Selada Gomez. Enggak. Coldplay. Oke. Coldplay guys. Ya kan? Nah. Nah. Coldplay. Otak saya nggak nyampe. Saya mau tanya, mungkin ini iya. Pertanyaannya mungkin lebih ke private life ya, tentang your love life. I'm gonna ask you question about your ex-girlfriend. It's about Putri Mandalika. Kan di mereka itu pernah ada hubungan nih. Aku penasaran banget ya, apakah jujur ya, di dalam hatimu yang kecil itu masih ada rasa nggak sama si. Saya kan masih penasaran banget, seperti yang saya ketahui, si dia tuh masih ada pernah pacaran lah dulu sama si itu namanya itu kan. Mungkin beberapa dari teman ada yang tahu.
Saya mau tanya nih, apakah di dalam hati si D yang kecil ini masih ada nggak tersimpan itu rasa-rasa cintanya, benih-benih cinta yang dulu tuh masih ada nggak sih? Bisa move on nggak sih? Sebelum saya jawab, saya mau lurusin dengkul saya dulu. Soalnya tadi otak saya kejepit sama pertanyaannya. Why? Oke. Ada nggak masih rasanya sama si masa lalu, my ex girlfriend, Iya. girlfriend, nggak bisa bahasa Inggris. Iya. Jadi kalau nanya tentang rasa, of course chip up, even itu saya punya masa lalu, mungkin ada baiknya, ada buruknya. Ya. Tapi saya rasa 3 tahun itu cukup buat hari ini masih ngasih saya. Ya of course masih ada rasa, nggak mungkin Wow. karena Itu panjang udah tahu, banget gitu loh perjalanannya. Jadi nggak bisa secepat itu lupa. Itu aja sih sebenarnya. Iya. Cuman ya karena tadi kalah main game, kalau nggak gitu nggak mau sih. Jadi guys, jadi kalau dihabisin semua ya bodoh aku nanti sampai rumah. Sama, Jadi nggak usah aku juga bakal dihabisin. bodoh. Saya yang udah bodoh tambah bodoh guys. Dulu saya pintar. Iya. Ketemu Kayaknya sama gitu. pertanyaan kayak gini bodoh saya. Yang Nah, jadi tadi Iya. pertanyaan terakhir dan mungkin buat terakhir nih sebelum beranjak dari acara podcast Pontang Penting, kita mau nanya mungkin ada kayak kata-kata semangat lah atau quotes gitu buat teman-teman Iya. yang mungkin di luar sana yang lagi nonton atau apalah. Mungkin tentang apa aja, tentang jelas bakal memotivasi mereka. Yeah, because I'm gonna say for all of you guys in out there, you have to believe, dream, and make it happen. Kayak gitu aja sih. Bermimpi, percaya, dan buat itu terjadi. Ya, kayak gitu. Tuh dengerin, itu jarang-jarang loh ada yang ngomong bilang gitu, langsung loh datang dari orangnya langsung dan orang spesial hari ini, karena ini podcast Oh my pertama gosh. dan orang spesial. Ya, terima kasih sekali. Saya merasa Ya. sangat terhormat. Terima kasih sudah mau datang di acara podcast Pontang Penting ini, dan sama mungkin kita akhirin sampai sini aja karena saya udah capek, otak saya udah keblinger gara-gara karena pertanyaan barusan. pertanyaan sama. Nah, jadi see you next time. Besok bakalan ada podcast Pontang Penting yang kedua dengan orang yang bintang tamu yang berbeda. Siapa bintang tamu selanjutnya? Let's see siapa yang bakalan datang. Dan makasih udah mau nonton podcast yang ya sebenarnya nggak penting-penting banget sih sesuai judulnya. Bye. Bye bye.